review dengan pokok bahasan evolusi primata. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi critical book review kami yang bertema evolusi primata. Yang pertama, perkenalkan saya Nuraja Hasibuan selaku moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Sarah Dwi Sinta Simamora selaku pemateri kedua, dan Kresi Arnitorang selaku pemateri ketiga, dan Hotmaida Marsaulina Borusilayan pemateri keempat, dan Abdullah Malik Sihombing pemateri kelima. Baiklah, langsung saja teman-teman. Yang pertama, pada identitas buku kami. Teman-teman bisa lihat pada slide PPT yang sudah ada. Yang pertama, buku pertama kami memakai judul buku Biologi 8 Edition, yang dimana penulisnya Edra P. Solomon, Linda R. Breck, Diana W. Martin, yang dimana tahun terbitnya 2007 dan ISBN-nya 0945309788, penerbitnya Peter Adams. Jumlah halamannya 1379 halaman. Dan buku pembanding kami yaitu judulnya What Primates Behavior Can Tell Us About Human Social Evolution, yang dimana penulisnya Franz B. M. Dewey, Anewi, Usip, dan Karen B. Style, Richard W. Bryan, Robin L.M. Denver Charles, dan William M.C. Gray. Penerbitnya yaitu Harvard University Press. Tahun terbitnya 2001 dan kota terbitnya London. ISBN-nya 0674004604, jumlah halaman 297 halaman. Oke, pada ringkasan buku pertama kami yaitu pada 12 tahun setelah Darwin menulis On the Origin of Species by Natural Selection, ia menerbitkan buku kontroversial lainnya, The Descent of Man, yang membahas evolusi manusia. Nah, dalam buku ini, Darwin berhipotesis bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama, yang dimana terdapat bukti fosil dari paleontologi dan studi tentang evolusi manusia. Nah, telah memungkinkan bahwa para ilmuwan menyimpulkan tidak hanya strukturnya tetapi juga kebiasaan manusia purba dan primata lainnya. Yang seperti gigi dan tulang itu adalah suatu bentuk fosil yang utama yang dipelajari oleh ahli paleontologi. Nah, gigi setiap spesies primata yang hidup atau punah cukup berbeda untuk mengidentifikasi spesies, perkiraan usia, makan, dan bahkan jenis kelamin individunya. Nah, ahli paleontologi berhipotesis berdasarkan bukti fosil bahwa primata pertama adalah keturunan dari mamalia, plasenta kecil, dan liha dan yang hidup di pohon dan memakan serangga. Banyak dari ciri sekitar 233 spesies primata hidup terkait dengan arboreal mereka pada masa lalu. Nah, di dalam buku ini yang pertama membahas tentang adaptasi primata, yang dimana adaptasi primata adalah mamalia yang berevolusi dari reptil yang mirip mamalia atau yang dikenal sebagai Therapsida yang lebih dari 200 juta tahun yang lalu pada era Mesozoikum. Nah, bukti fosil menunjukkan bahwa primata pertama dengan ciri khas primata modern muncul pada zaman Eosen, pada awal sekitar 56 JTL. Primata purba yang dimana memiliki jari dan kuku, dan mata mereka diarahkan agak ke depan kepala, yang dimana beberapa adaptasi baru berkembang pada primata awal yang memungkinkan mereka hidup di pohon.
Setelah Ibu Jari berlawanan memposisikan setelah Ibu Jari berlawanan memposisikan jari-jari yang berlawanan dengan Ibu Jari, memungkinkan primata untuk menggenggam objek seperti cabang pohon dengan cepat. Nah, ciri arboreal lainnya yaitu tangkai panjang dan ramping yang berputar bebas di pinggul dan bahu, yang dimana memberikan mobilitas penuh kepada primata untuk memanjat dan mencari makan di puncak pohon. Penglihatan stereoskopis sangat penting dalam lingkungan arboreal, terutama untuk spesies yang melompat dari cabang ke cabang, karena kesalahan dalam persepsi mendalam dapat menyebabkan jatuhnya yang fatal. Nah, selain memiliki penglihatan yang tajam, pendengaran primata juga sangat tajam, yang dimana primata ini memiliki karakteristik lain, yang termasuk ukuran otak yang relatif besar. Nah, pada ahli biologi telah menyarankan bahwa peningkatan masukan sensorik yang terkait dengan penglihatan tajam primata dan kelincahan yang lebih besar mendukung evolusi otak yang besar. Pada primata umumnya adalah hewan yang sangat sosial dan cerdas yang mencapai kematangan seksual. Nah, kita bisa lihat di sini teman, pada gambar 2.1 yaitu ada tangan kanan dan kaki primata. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang paling signifikan dari gambar ini yaitu ciri-cirinya terdapat ada 5. Lima jari yang sangat fleksibel dan 4 jari literal. Ditambah jari pertama yang sebagian atau seluruhnya berlawanan. Atau ibu jari dan ibu jari pada kaki. Pada jari yang berlawanan ini itu adalah memposisikan jari-jari yang berlawanan dengan ibu jari, yang dimana memungkinkan primata untuk memegang objek seperti cabang pohon dengan tepat. Nah, seterusnya yaitu gambar pada pada gambar 22.2 yaitu animated primate evolution, yang dimana dari hipotesis bahwa simpanes adalah kerabatan terdekat manusia, diagram bercabang menunjukkan hubungan evolusi di antara primata yang hidup. Nah, berdasarkan dari bukti yang ada pada gambar ini, mewakili titik cabang tempat suatu spesies terbagi menjadi 2 atau lebih garis keturunan. Ini yang pertama ada gambar orangutan. Nah, pada yang tabel kedua ada gambar gorila yang terpisah dari garis simpanse atau hominid. Nah, pada tabel yang ketiga ini yaitu garis keturunan hominid atau manusia menyimpang dari garis keturunan simpanes sekitar 6 JTL atau pada sekitar 6 JTL. Oke, saya serahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan. Nah. Ayo, oke dong. Ini susunya dulu.
Sarah, suaranya nggak kedengaran, Sar. Sar, suaranya belum kedengaran. Saya ulangi, banyak ahli biologi saat ini membagi ordo primata menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu subordo Promisi, yang termasuk di dalamnya itu ya lemur, galagos, dan kukang. Kelompok yang kedua yaitu subordo Tarsiformes, yang di dalamnya termasuk Tarsius, dan yang kelompok terakhir yaitu subordo Anthropoidea, yang termasuk di dalamnya antropoid atau monyet, kera, dan manusia. Semua lemur terbatas di Pulau Madagaskar dilepas di pantai Afrika. Karena perusakan habitat dan perburuan yang luas, mereka sangat terancam punah. Kukang yang hidup di daerah tropis Asia Tenggara dan Afrika dalam banyak hal mirip lemur sepertinya halnya galagos yang hidup di sub-Sahara Afrika. Lemur, kukang, dan galago memiliki beberapa ciri mamalia awal seperti wajahnya yang runcing dan yang memanjang. Kemudian Tarsius ditemukan di hutan hujan Indonesia dan Filipina. Mereka adalah salah satu primata kecil atau seukuran tikus kecil dan merupakan pelompat yang sangat mahir. Primata nokturnal ini menyerupai antropoid dalam beberapa hal, termasuk muncungnya yang pendek dan matanya yang kelompok yang pertama yaitu subordo Anthropoidea, yang termasuk di dalamnya itu ya monyet, kera, dan manusia. Monyet dunia lama tersebar di bagian tropis Afrika dan Asia. Selain babun dan kera, atau yang diucapkan dengan muskats, kelompok dunia lama ini termasuk guenos. Kelompok di dalam dunia lama itu termasuk guenos, mangabes, lutung, dan monyet kolobus. Kebanyakan monyet dunia lama adalah arboreal, meskipun beberapa seperti babun dan kera menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah. Bisa kita lihat pada gambar 2.4, penghuni darat yang berkaki 4 muncul dari monyet arboreal. Tidak ada monyet dunia lama yang memiliki ekor yang dapat memegang dan beberapa memiliki ekor yang sangat pendek. Mereka memiliki ibu jari yang sepenuhnya berlawanan dan tidak seperti monyet dunia baru. Lubang hidung mereka sangat rapat dan mengarah ke bawah. Monyet dunia lama adalah hewan yang sangat sosial. Pada gambar 2.3 itu adalah gambar Tarsus yang berciri-ciri mata besar dan Tarsius membantunya menemukan dan memiliki mata yang membantunya menemukan serangga, kadal, dan mangsa lainnya saat berburu di malam hari. Saat Tarsius melihat seekor serangga, ia akan menerkam di atasnya dan menangkap mangsanya dengan tangannya. Tarsius ini hidup di hutan hujan Indonesia dan Filipina. Kemudian ada kera. Kera itu merupakan salah satu kerabat terdekat kita. Berikut ini bentuk-bentuk dari kepala kera. Yang pertama itu bentuk fosil Aegopithecus, yaitu antropoid atau kera yang cukup primitif yang ditemukan di Mesir. Kemudian yang gambar C merupakan Diropithecus yang merupakan kera yang lebih maju, mungkin merupakan nenek moyang dari hominoid modern. Kemudian gambar di sampingnya yang merupakan Recrotunsi keraksa prosonsul.
atau bagian yang direkonstruksi berwarna putih. Antropoid ini memiliki tungkai dan proporsi tubuh seperti monyet, tetapi tidak memiliki ekor yang merupakan ciri khas dari kera. Kemudian ada evolusi hominid. Tren utama lain dari evolusi hominid ini adalah peningkatan ukuran otak relatif terhadap ukuran tubuh. Dapat kita lihat pada gambar 2.8. Tengkorak kera ini memiliki tonjolan supraorbital yang menonjol di atas rongga mata, sedangkan tengkorak manusia modern tidak memiliki tonjolan ini. Wajah manusia lebih datar daripada wajah kera dan rahangnya yang berbeda. Susunan gigi pada rahang kera agak persegi panjang dibandingkan dengan susunan bulat atau berbentuk U pada manusia. Dapat kita lihat pada gambar di bawahnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Baiklah, saya lanjutkan. Yang pertama itu ada Homo habilis adalah anggota tertua dari genus Homo habilis. Yang kedua itu ada Homo erectus tampaknya berevolusi dari Homo habilis. Yang ketiga itu Homo sapiens purba muncul antara 400.000 dan 200.000 tahun yang lalu. Di sini ada gambar dari gambar 22 sampai 10 yaitu tengkorak animasi Homo erectus dari Cina. Bagian yang direkonstruksi berwarna putih. Yang di gambar yang nomor 11 ini alat monster ahli paleoantropologi menamai alat monster setelah situs Neanderthal di Le Monster. Itu terletak di Prancis. Alat monster termasuk berbagai alat batu yang dibuat dengan terampil seperti kapak tangan dan flek pengikis, penggerek, dan titik tombak. Lanjut, Sar. Ringkasan buku pembanding. Para penulis juga belajar dari banyak tentang perbedaan genetik dan neurologis antara pria dan wanita. Bahwa ada hubungan yang sederhana antara gen dan perilaku suara yang cenderung mengubah temuan menjadi gen. Untuk gen Nefordan, sedangkan pada kenyataannya variabilitas perilaku hanya sebagian dijelaskan oleh faktor genetik, bagian lain disebabkan oleh lingkungan. Gagasan biologi mempengaruhi perilaku manusia untuk mengubah arah, tetapi mereka diambil alih, yang tampaknya telah menerima bahwa gen terlibat di dalamnya. Dalam hal genetika, neurologi, kognisi, dan perilaku sosial, banyak asumsi yang mendapatkan dukungan dualisme manusia atau hewan. DNA CIDES telah menempatkan kera jauh lebih dekat dengan kita daripada yang dianggap oleh siapapun pada awal abad ke-20. Di sini kita dapat melihat gambarnya. Gambar yang pertama itu merupakan pohon evolusi yang menunjukkan cabang utama ordo primata atau kecuali prosimian, yaitu monyet dunia baru dan garis keturunan hominoid yang menghasilkan spesies kita sendiri. Diagram mencerminkan kemajuan analisis DNA yang menempatkan kera Afrika jauh lebih dekat dengan manusia daripada yang diduga sebelumnya. Gambar yang kedua itu keluarga hominoid, dicirikan oleh dada rata, kemampuan rotasi pada bahu,
tidak adanya ekor dan ukuran tubuh yang relatif besar. Ini termasuk owa dan siamang Asia, atau yang disebut kera kecil, Pungidae atau kera besar, Afrika dan Asia, dan manusia modern dengan genus gorila, pungo, Panhomo sebagai pengecualian dari keluarga owa. Tabel ini menggambarkan spesies dan subspesies manusia dan kera yang masih ada biasanya dibagi menjadi 5 spesies berbeda yang termasuk dalam 4 gen. Dari gen dan kera, organisasi sosial dan reproduksi simpanse. Simpanse adalah kerabat terdekat kita yang masih hidup, berbagai hampir 99% DNA kita. Mereka lebih dekat hubungannya dengan kita daripada dengan gorila. Dengan analogi, dengan taksonomi spesies lain yang berkerabat dekat, atau ahli biologi Jared Diamond berpendapat bahwa kita harus ditempatkan dalam genus yang sama dengan simpanse dan bonobo, menjadikan kita. Terlepas dari perbedaan fisik yang jelas, banyak aspek anatomi dan fisiologi kita hampir identik karena kesamaan genetik ini. Simpanse juga mirip dengan kita dalam umur panjang mereka. Fakta yang telah lama membuat sulit untuk memahami ciri-ciri utama dari struktur sosial mereka. Saya lanjutkan ke permateri keempat. Selanjutnya itu sejarah studi simpanse. Kemiripan anatomi simpanse dengan manusia telah dikenali sejak zaman dahulu, dan pengamatan perilaku mereka di penangkaran, terutama pada awal abad ini, mengungkapkan kecerdasan mereka. Terlepas dari berbagai upaya yang dimulai pada tahun 1930-an, sangat sedikit yang ditemukan selama beberapa dekade tentang perilaku mereka di alam liar dan jenis kelompok tempat mereka tinggal atau cara hidup mereka tersebut. Namun, terobosan pertama dalam memahami struktur sosial datang ketika para ahli biologi melakukan upaya bersama untuk mengamati simpanse di bagian timur wilayah jelajahnya di Tanzania, di mana hutannya tidak begitu lebat dan rusak oleh padang rumput. Dan pada tahun 1960, Louis Leakey mengirim Jane Goodall untuk mengamati simpanse di tempat sekarang dari Taman Tanganyika. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, ilmuwan Jepang melakukan beberapa ekspedisi di daerah selatan Gombe. Dan pada saat itu juga Toshisada Nishida mendirikan stasiun lapangan di pegunungan Mahale. Dan dia memberi simpanse tebu dan juga mengidentifikasi individu. Kedua penelitian berlanjut hingga hari ini dan telah menyumbangkan banyak hal yang kita ketahui tentang perilaku simpanse. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan buku dalam aspek materi. Pertama itu buku utama. Buku ini lebih mendeskripsikan adaptasi struktural yang dimiliki primata selama hidup di puncak pohon. Kedua, pada buku ini bukti fosil dari paleoantropologi, studi tentang evolusi manusia, telah memungkinkan para ilmuwan untuk menyimpulkan tidak hanya strukturnya, tetapi juga kebiasaan manusia purba dan primata lainnya. Yang ketiga, pada klasifikasi primata menjelaskan 3 subordo primata dan contoh dan mendeskripsikan dan membedakan antropoid, hominoid, dan hominid. Dan yang terakhir, mendeskripsikan dan menipiskan ciri-ciri mereka hingga tidak bisa dikenali. Dan juga menjelaskan secara analisis DNA mitokondria, menyumbangkan data yang berguna untuk kontroversi semacam itu. Dan masing-masing dari beberapa ratusan mitokondria di dalam sel memiliki sekitar 10 salinan loop kecil DNA yang mengkode RNA transfer, RNA ribosom, dan enzim pernapasan tertentu. mtDNA hanya ditelurkan melalui jalur ibu karena sel telur, bukan sel sperma,
bukan sperma yang berkontribusi pada mitokondria. Yang selanjutnya itu buku pembanding. Buku ini lebih menjelaskan tentang hubungan antara manusia dan kera ataupun simpanse, karena ternyata memiliki hubungan yang sangat dekat. Yang kedua, di buku ini dijelaskan bahwa kera ataupun simpanse memiliki kekerabatan dengan manusia secara genetik dan analisis DNA. Ketiga, pada buku ini juga memberitahukan informasi tentang bagaimana cara untuk meneliti kera dan simpanse ini agar tidak dengan memusnahkan mereka, yaitu dengan teknik baru, yaitu mengekstraksi DNA dari sampel yang dikumpulkan secara non-invasif, seperti rambut yang rontok di sarang malam, kotoran, dan pelet makanan yang dikunyah dan dibuang. Dan terakhir, pada buku ini juga dijelaskan tentang kemiripan anatomi kita sebagai manusia dengan simpanse. Secara aspek tata bahasa terdapat Sekarang si Malik loh. Oh ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Baik, terima kasih kepada pemateri yang keempat. Di sini kita akan membahas tentang aspek tata bahasa, buku utama dan buku pembanding. Untuk buku utama, keunggulannya yaitu tutur kata bahasanya baik untuk dimengerti dan ditambah adanya gambar, membuat pembaca lebih mudah memahami materi. Buku ini juga menjelaskan secara terperinci dan sistematis. Nah, dan untuk kelemahannya yaitu materi yang disajikan dengan menggunakan poin-poin yang sedikit, sehingga agak sulit membaca untuk memahami materinya. Nah, untuk buku pembanding, keunggulannya yaitu buku ini memang secara rinci menjelaskan tentang hubungan kekerabatan antara manusia dan simpanse, dan juga buku ini melampirkan gambar. Untuk kelemahannya yaitu bahasa yang digunakan sebenarnya agak sulit dipahami karena tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk aspek tampilan buku utama dan buku pembanding. Untuk buku utama, keunggulannya itu cover buku menarik dan menampilkan tampilan yang berwarna. Nah, dan untuk kelemahan, ukuran buku yang terlalu besar sehingga sulit dibawa kemana-mana karena bukunya itu lebih dari 1000 lembar. Kemudian untuk buku pembanding, keunggulannya itu ukuran buku yang tidak terlalu tebal sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dan untuk kelemahannya, buku ini hanya menampilkan tampilan yang hanya berwarna hitam putih pada setiap halamannya. Jadi buku ini tidak ada spesifik warnanya. Terima kasih kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman. Sekian dari hasil presentasi kami, dan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk 3 orang bertanya. Untuk 3 orang pertama. Baik, terima kasih kelompok 1. Sesi tanya jawabnya nanti kita buat di WA Group aja biar lebih efisien. Kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasi berikutnya. Silakan kelompok 2. Baik, Pak. Kami persilakan kepada Saudara Wahyu untuk menampilkan PPT-nya. Udah aku kirim, Dan. Udah dari WA. Oh, tunggu, download. Ya, hari nih. Ya, mana nih aku download? Oke. Boleh dah. Ada Saudari Nanda, kami persilahkan selaku moderator. Baiklah,
Selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil presentasi dari CBR kami. Saya Nanda Bultom selaku moderator dan beberapa teman saya selaku materinya. Saya persilakan kepada pemateri yang pertama. Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Selamat sore. 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 Baiklah, dalam jurnal kami mengambil 2 buku. Buku yang pertama ada judulnya Pengantar Biologi Evolusi dengan pengarang Munib Said Hasan, Edi Manwe Ferial, dan Edi Sukendaris. Penerbitnya Erlangga, tahun terbit 2014, kota terbitnya dari Jakarta. Ini bukunya dicetak di PT Gelora Aksara Pratama dengan ketebalan buku 116 halaman. Sedangkan untuk buku pembandingnya, judulnya ialah Biologi Jilid 2, pengarangnya Neil A. Campbell, Jenny B. Reis, and Lawrence Z. Mitchell. Dengan penerbit Erlangga tahun terbit 2003, kota terbit Jakarta dengan ketebalan buku 230 halaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada ringkasan isi buku. Yang pertama, buku utama. Evolusi kera besar. Sejarah evolusi primata dapat ditelusuri kembali 65 juta tahun yang lalu. Sebagai salah satu mamalia placentalia tertua yang masih hidup hingga saat ini. Spesies mamalia mirip primata tertua yang dikenal adalah Lysiadapis, berasal dari Amerika Utara, namun kemudian menyebar ke Eurasia dan Afrika selama kondisi tropis Paleosen dan Eosen. Mulainya iklim modern ditandai oleh pembentukan es Antartika yang pertama pada awal Oligosen sekitar 30 juta tahun yang lalu. Primata saat itu adalah Notarctus, bukti evolusi yang dijumpai di Jerman pada tahun 1980-an, berumur sekitar 16,5 juta tahun. Sekitar 1,5 juta tahun lebih tua dibanding spesies yang sama dari Afrika Timur, sehingga menyanggah teori mengenai moyang manusia yang berasal dari benua Afrika. Katarin yang pertama kali dikenal adalah Camoyapithecus dari Oligosen teratas pada era Galit di lembah Kenya Rift pada bagian utara, berumur 24 juta tahun. Moyangnya diduga spesies yang berkerabat dengan Aegyptopithecus, Propiliopithecus, dan Parapithecus dari Fayum sekitar 35 juta tahun yang lalu. Pada 2010, Saadanius dideskripsikan sebagai kerabat dekat dari moyang bersama terakhir dari Crown Katarin dan diduga berumur sekitar 29 sampai 28 juta tahun yang lalu, membantu mengisi kekosongan pada 11 juta tahun pada rekam fosil. David Begun menyimpulkan bahwa primata-primata awal berkembang di Eurasia dan bahwa salah satu silsilah yang membentuk kera besar dan manusia Afrika, termasuk Bryopithecus, berimigrasi ke selatan dari Eropa dan Asia Barat menuju Afrika. Populasi primata tropis yang survive, yang tampak paling lengkap pada lapisan fosil Eosen atas dan Oligosen paling bawah dari depresi Fayum Barat daya kota Kairo, membentuk semua primata yang hidup saat ini. Lemur Madagaskar, Lorais di Asia Tenggara, Gelago atau Bush Baby di Afrika, dan The Anthropodia Platyrhines atau kera dunia baru dan Catarines atau kera dunia lama, dan kera besar serta manusia. Selanjutnya, berita selanjutnya, Wahyu.
Divergensi sisila manusia dari kera besar lainnya. Spesies-spesies yang dekat dengan moyang umum gorila, simpanse, dan manusia dapat dipresentasikan oleh fosil Nacalipithecus yang ditemukan di Kenya dan Pauranopithecus yang ditemukan di Yunani. Bukti molekuler menunjukkan bahwa antara 8 dan 4 juta tahun yang lalu, pertama-tama gorila dan kemudian simpanse, genus Pan, memisah dari garis yang mengarah ke manusia. DNA manusia diperkirakan 98,4% identik dengan simpanse saat dibandingkan polimorfisme nukleotida tunggalnya. Rekam fosil dari gorila dan simpanse agak terbatas. Ini memungkinkan disebabkan oleh preservasi yang buruk atau tanah hutan hujan cenderung bersifat asam dan melarutkan tulang, dan kesalahan sampling. Hominin lain cenderung beradaptasi dengan lingkungan kering di luar sabuk ekuator, bersama dengan antelop, hyena, anjing, babi, dan kuda. Sangat sedikit bukti fosil tentang memisahnya sisilah hominin dari sisilah gorila dan simpanse. Fosil terawal yang diduga dari sisilah manusia adalah Sahelanthropus thaidensis 7 juta tahun yang lalu dan Ororhyntugenensis. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, selanjutnya dalam buku pembanding, evolusi primata memberikan pandangan bagi pemahaman asal mula manusia. Struktur menunjukkan bahwa primata pertama diturunkan dari insektivora pada masa Cretaceous. Primata awal ini kemungkinan merupakan mamalia kecil, arboreal, atau hidup di pepohonan. Dengan demikian, selama zaman Mesozoikum, ordo ini telah didefinisikan oleh karakteristik yang telah dibentuk melalui seleksi alam, karena adanya kebutuhan untuk hidup pohon. Sebagai contoh, primata ini memiliki sendi pundak yang lentur yang memungkinkannya untuk berayun dari satu pegangan lain. Tangan kanan primata dapat menggantung pada dahan dan memanipulasi makanan. Cakar telah digantikan oleh kuku pada beberapa spesies. Dan jari tangan sangat sensitif. Mata primata sangat berdekatan satu sama lain di bagian dan depan muka. Bidang penglihatan yang tumpang tindih pada kedua mata itu meningkatkan kedalaman persepsi, suatu keuntungan yang jelas ketika bergelayutan di pohon. Koordinasi mata dan tangan yang luar biasa itu juga penting untuk mengendalikan arah selama di pepohonan. Penjagaan dan pengasuhan anak oleh induk sangat penting bagi hewan muda di pohon. Selanjutnya, mamalia menghabiskan lebih banyak energi untuk menjaga dan merawat, serta mengasuh anaknya dibandingkan dengan sebagian besar vertebrata lainnya. Dan primata adalah salah satu di antara semua induk mamalia yang paling memiliki perhatian. Sebagian besar primata melahirkan satu anak persatu kehamilan serta membesarkan dan memelihara anaknya dalam periode waktu yang lama. Meskipun manusia tidak hidup di pohon, kita masih mempertahankan dalam bentuk yang termodifikasi. Banyak ciri-ciri dan sifat yang dulu dievolusikan di sana. Selanjutnya, ada primata modern. Dua subordo primata adalah Prosimili dan Anthropoidea. Anggota subordo Prosimili atau pramonyet kemungkinan menyerupai primata arboreal awal. Lemur dari Madagaskar dan Loris Poto dan Tarsius yang hidup di daerah tropis Afrika dan Asia bagian selatan adalah contoh-contoh hewan anggota subordo Prosimili. Anthropoid atau anggota subordo Anthropoidea meliputi monyet, kera, dan manusia. Evolusi Anthropoidea dari anggota subordo Prosimili merupakan topik perdebatan yang sangat hangat. Para ahli paleontologi membagikan fosil anggota subordo Prosimili ke dalam dua kelompok. Satu merupakan leluhur bagi lemur, loris, dan poto. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepada Tiropa kami persilahkan.
Tiropa. Selanjutnya saya akan melanjutkannya. Arthropoida awal, fosil tertua yang diketahui telah dimasukkan ke dalam genus Epicurus atau kewajar hewan arthropoda ini berukuran sebesar kucing dan tinggal di pohon dan hidup sekitar 35 juta tahun silam selama kurun Miosen yang dimulai sekitar 23 juta tahun silam. Keturunan pertama diverifikasi dan menyebar ke Eurasia sekitar 20 juta tahun silam. Lempeng India bertubuhkan dengan Asia dan menghasilkan daerah Himalaya. Belum menjadi semakin kering dan daerah hutan yang sekarang dikenal sebagai Afrika dan Asia mulai berkurang. Sehingga mengisolasi kedua daerah evolusi hewan arthropoid tersebut. Salah satu hewan arthropoid adalah nenek moyang bersama manusia dan simpanse berdasarkan rekaman fosil dan perbandingan DNA antara manusia dan simpanse. Sebagian besar ahli antropologi sekarang serupa bahwa manusia dan kera memisah dari nenek moyang tersebut hanya sekitar 6-8 juta tahun silam. Wahyu, slide selanjutnya. Manusia pertama pada tahun 1924, ahli antropologi Inggris Raymond Barry mengumumkan bahwa sebuah fosil tengkorak yang ditemukan di galian tambang Afrika Selatan merupakan sisa-sisa manusia purba yang menamai manusia kera itu terus Australopithecus atau kera Afrika bagian selatan. Dengan penemuan lebih banyak fosil, semakin jelas bahwa Australopithecus pada kenyataannya adalah hominid yang berjalan dan sepenuhnya berdiri tegak atau berkaki dua dan memiliki lengan dan gigi seperti lengan yang gelinggi manusia. Namun demikian, otak Australopithecus tak lebih dari sepertiga ukuran otak manusia. Modern berbagai spesies Australopithecus bertahan hidup selama lebih dari 3 juta tahun dan kemudian muncul sekitar 4,5 juta tahun silam. Selanjutnya, Wahyu. Kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama, kelebihan buku utama menjelaskan materi evolusi secara terperinci mulai dari pendahuluan, hasil evolusi, sejarah seleksi alam, bukti-bukti evolusi, hingga evolusi manusia. Pada bab evolusi manusia terdapat penjelasan mengenai evolusi primata. Yang kedua, sistematika buku ini baik, sudah terdiri dari prakarta, daftar isi, pendahuluan, hingga pada bab. Sistematika setiap bab dibuat jelas dengan poin. Yang ketiga, buku ini menyisipkan standar kompetensi pada setiap bab. Yang keempat, informasi mengenai evolusi kera sudah baik dan memuat secara garis besar sejarah dan perkembangannya. Penjelasannya mudah dimengerti. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Pakai bahasa Latin yang dibaca. Baiklah, saya akan melanjutkan buku pembandingnya.
Baiklah, materi selanjutnya adalah masukkan ke dalam genus Egypt kasus atau halo. Sudah, Ti, sudah. Pak, sudah. Tidak ada kedengaran. Udah, Tir. Lanjut, Tok. Halo teman-teman. Halo. Udah, Ti, udah lanjut, Ti. Dengar. Udah, Tir, udah. Halo. Kedengaran, Kedengaran, Tok. Lanjut Tir. lah. Kedengar. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan saya yang lanjutkan karena jaringan teman saya lagi bermasalah. Selanjutnya buku pembanding yang pertama memiliki gambar pada setiap pokok materi yang disertai dengan keterangan gambar sehingga membantu para pembaca untuk memahami gambar pada tiap materi. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dimengerti sehingga dapat menarik minat pembaca. Yang ketiga, pada kata atau kalimat penting pada buku ini diberi tanda seperti penebalan atau pemiringan kata atau huruf. Yang keempat, materi mengenai evolusi yang dipaparkan sudah mencakup dan cukup lengkap serta jelas arahnya dari bagian umum hingga ke bagian yang lebih khusus. Kekurangan buku utama bahasa yang digunakan sudah baik, namun terdapat beberapa kata yang kurang tepat penggunaannya. Yang kedua, informasi mengenai evolusi primata kurang merinci. Yang ketiga, ada beberapa kata juga yang lebih baik jika disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia seperti Paleocena menjadi Paloesen. Buku pembanding gambar di dalam buku tidak berwarna. Jika berwarna akan lebih menarik lagi. Ada kata-kata yang khusus seharusnya diberikan kamus khusus hingga pembaca tahu maksud ataupun arti kata tersebut. Berikut daftar pustakanya teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya kami meminta maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih kelompok 2. Untuk selanjutnya diskusi akan kita teruskan di WA Group. Silakan kelompok lain membuat pertanyaan di WA ditujukan ke kelompok mana, kelompok 1 atau kelompok 2. Kemudian kelompok 1 dan kelompok 2 silakan menjawab. Kemudian yang presentasi hari ini nanti dibuatkan berita resumenya. Yang isinya itu siapa yang bertanya, kemudian apa pertanyaannya, selanjutnya apa jawabannya dari kelompok yang presentasi. Silakan nanti ya kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, kita lanjutkan Pak. nanti ya. Ini video saya rekam, nanti saya share linknya ke kalian supaya bisa diulang-ulang, mana tahu tadi belum sempat ada yang terlewat. Kita lanjutkan di WA Group. Terima kasih atas presentasinya. Minggu depan kita lanjut ke kelompok yang lain.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak.